Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di bengkel Vapor Tarakan. Untuk pengunjung setia saya dan apalagi subscriber saya, semoga selalu sehat, rezeki lancar ya, amin ya rabbal alamin. Ini saya kedatangan billet box DNA, posisinya mati total. Jadi biasanya kalau mesin DNA itu paten ya, jarang dia rusak, kecuali kalau kena leaking parah baru dia rusak. Tapi kalau mamanya cuman leaking wajar aja, kuat dia. Jadi kalau dipasang baterai ndak ada pergerakan sama sekali kayaknya, kalau info yang punya ya. Nah, DNA ini kalau dipasang baterai tidak langsung nyala, harus kita tekan tombol dulu, nggak respon, nggak ada ya, mati. Entah dia hidup tapi LCD nya mati, tapi kayaknya sih enggak ya. Oke, kita bongkar dulu. Ini mesin sudah kelihatan ya, sudah saya buka covernya sama cover LCD. Jadi yang belum pernah bongkar mod DNA 60 itu pasti kaget ya. Yang bikin rumit itu ini modul cas ya, ada kabelnya ya, kabelnya ini lah, sama modul tombol tambahan ini, ada tombol tambahannya ya. Ini yang bikin banyak kabel, dan juga tombol firing pun ditambah ya, padahal sudah ada. Jadi karena desain billet box itu tombolnya di atas, jadi akhirnya ditambah tombol sendiri, di solder ya. Ada tips dari saya ya, kalau yang baru pertama kali bongkar, waktu masih terpasang begini jangan langsung ditarik ya, karena ini ada LCD belakang, fleksibelnya ini rapuh sekali. Kalau sampai ketarik ini biasanya putusnya di sini, di sekitar tekuan ini, rentan ini. Jangankan ketarik, kadang tanpa sebab dia mati karena ditekuk ini. Mau nggak mau kita ganti LCD, murah aja sih, kalau nggak salah 50.000 kah ini LCD-nya. Jadi kalau mau lepas mesin, buka dulu yang belakang ini. Nanti LCD kan posisinya seperti ini, jadi dia fleksibelnya ke atas, masuk ke sini, masuk ke konektor LCD ini, congkel dulu sampai dia posisinya berdiri begini, lepas begini, congkel, baru dorong ke bawah, jadi mesin bisa diangkat. Baru buka konektor ini, dibuka ke atas, tarik LCD nya pakai pinset. Kalau sudah lepas, aman sudah. LCD nya tinggal ditarik dari sini, dari bawah ya. Nah ini kayaknya sih leaking ya, mati totalnya ini. Nanti akan saya lepas dulu. Yang bisa dilepas ini kabel ke arah konektor RBA ini, konektor boro, sama kabel plus sama kabel minus, dah itu aja. Kalau untuk tombol, oh ya lupa, tombol ini juga. Jadi kalau yang belum hafal di foto ya. Oke ya, saya lepas dulu kabel. Ini mesin sudah saya lepas ya, jadi sudah saya bersihkan. Kalau dilihat secara fisik, semua komponennya oke, karena ada coating. Jadi memang bawaan dari mesinnya itu sudah ada coating dari pabriknya, itu yang bikin dia kuat. Sudah saya pasang kabel ya, kabel sementara nih untuk tes power pakai power supply. Kalau nanti ternyata ada load ampere naik, saya yakin dia masih hidup. Jadi juga tadi saya sempat melihat di konektor LCD ini ada kakinya yang hitam, itu karena liquid ya. Jadi di paling kiri ini dan nomor 2 dari kiri itu hitam, bukan agak hitam ya, hitam karena leaking tuh. Yang lainnya oke. Yang dua
dua sebelah kiri ini aja yang agak hitam, nanti bisa dilihat pakai mikroskop. Jadi kalau mamanya memang betul dia tidak mati total, penyebabnya pasti ini. Jadi LCD-nya aja dia tidak nyala, entah hanya ini pin konektor LCD ini aja yang rusak atau LCD-nya juga rusak. Untungnya saya ada LCD baru ya, jadi setelah ini diperbaiki, kalau LCD bawaannya ayo ini tetap tidak nampil, kita pakai LCD baru, kita tes. Saya yakin sih mesin ini masih oke. Jadi coba kita tes dulu ya. Kita pasang kabel dari power supply, kita kasih tegangan 3,7 volt aja. Oke, kalau saya nyalakan dulu, maaf ya tidak kelihatan, hanya saya yang bisa melihat nih. Oke, 3,7 volt, ampere belum naik. DNA itu kan begitu dikasih power dia tidak nyala, harus tekan power, harus tekan tombol firing ya. Nah dia naik sekitar 0, berapa ya, 0,01 ya, wajar ini. Jadi ini hidup mesinnya. Jadi problemnya sepertinya ke arah LCD konektornya ini hitam. Nanti kita lihat pakai mikroskop ya. Ini konektor LCD ya, maksud saya yang ini dua di atas ini agak menghitam, ini kena liquid nih. Sebenarnya semua kena liquid ini ya, jadi ada bekas-bekas liquid nih ya, cuman ini dua ini lebih parah nih. Jadi kita bersihkan semua, kita kasih alkohol dulu ya. Jadi kalau teman-teman membersihkan konektor ini hati-hati sekali, karena pernah ada masuk DNA konektornya kan sama ya, karena mesinnya juga DNA 60, itu dia putus, maksudnya bukan putus tapi lepas dari solderan di mesin ini, nyambungnya setengah mati dan gagal. Saya nyari yang baru tidak dapat di marketplace, nyari setengah mati nggak dapat. Ini saya bersihkan dulu pakai cutter, pelan-pelan, jangan sampai putus. Mungkin tidak bisa bersih 100% ya, tapi ya lumayan lah. Nanti kalau sudah agak bersih, sepertinya ini goyang ya, ini harus disolder nih. Duh, nah goyang nih kan. Yang lainnya kayaknya oke aja. Wah, takut saya, karena terus terang kalau sudah dia lepas, bersihinnya setengah mati, nyoldernya setengah mati. Ini yang kedua ini kayaknya ini. Jadi ini nanti kalau umumnya susah dijamper aja, dijamper pun enggak gampang amat sih. Jadi ini saya buka dulu sedikit supaya gampang nanti nyoldernya ya. Kita buka jalurnya sedikit ya, jadi bisa bisa nempel di sini. Duh, yang goyang lek. Nah tuh kan, kalau yang lainnya saya rasa oke nih. Ini bersihkan dulu pelan-pelan. Goyang ini, nah kan. Kalau umumnya konektor ini gampang didapat ya, mungkin saya sudah nyetok, dan ini pasti saya blower, saya lepas total, ganti baru, lebih gampang daripada bersihkan kayak begini. Ini oke, ini enggak oke, ini oke, ini oke,
Mana tadi? Ini oke. Ini oke. Ini ke bawah ini. Ini larinya di bawah konektor ini. Yang ini. Semua di sini cuma satu ini yang di bawah konektor. Ini enggak tahu kemana, saya enggak pernah ngecek ini. Yang pasti ini bagus saja. Satu ini kan, satu ini enggak connect. Oke, kita kasih blok dulu. Tes continuity, bismillah. Alhamdulillah nyambung ya, nyambung. Nah, nyambungnya harus tidak boleh ada tekanan ya, takutnya dia masih longgar. Jadi tadi setelah di solder yang ini ya, pin 1 sama pin 2 ini, ternyata setelah ini, kalau ini apa namanya ini, penguncinya ditutup, dia tak angkat lagi. Akhirnya saya solder lagi, terus dites pakai multitester continuity, oke. Ditutup, putus lagi. Dan apesnya yang pin ketiga ini ikut putus juga, ikut lepas juga ini. Terpaksa ini disolder juga. Waduh, setengah mati. Pokoknya prosesnya hampir 2 jam, hampir 2 jam. Pasang LCD oke. Dites lagi pinnya. Setelah dipasang LCD, pinnya dites lagi. Oke. Dikasih power, masih mati. Setelah itu dicek lagi, masih sambungannya masih oke. Nah, pikiran saya kayaknya LCD yang lama mati. Akhirnya saya ganti baru. Ternyata betul, hidup dia. Sekarang kita tes kasih power ya, dari power supply. Nyalakan, tekan tombol firing, nyala kembali dia normal. Jadi mesinnya sebenarnya baik aja, bagus aja. Cuman konektor LCD ini yang bermasalah di pin 1 sampai pin 3. Jadi solusinya cuman disolder ulang pin yang putus. Dah, itu aja. Ya, sekarang sudah dikembalikan lagi ke bajunya ya. Jadi Blackbox ini rupanya rusaknya hanya konektor LCD. Mesinnya aman-aman aja. Memang mesin DNA60 tuh paten ya, bandel. Kalau cuma leaking biasa sih oke aja dia, karena ada coating dari pabrik. Kecuali kalau leakingnya berat dalam waktu lama, mungkin coatingnya bisa terkikis dan komponennya bisa kena juga. Jadi ini sudah normal kembali, sudah bisa firing, semua normal ya. Udah, itu aja. Terima kasih sudah berkunjung ke bengkel Vapor Tarakan.
dan minta bantuannya teman-teman ya, subscribe supaya channel ini kedepannya bisa berkembang lebih besar lagi dan lebih banyak bisa sharing-sharing tentang problem dan perbaikan device vaporizer. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.